Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat selalu anak-anak Bapak yang Bapak banggakan. Pada materi kali ini di pembelajaran kelas 2 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kita akan mempelajari tentang bagian pelajaran keempat, yaitu bacaan zikir. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita ke pokok materi bacaan zikir, Bapak akan menjelaskan poin-poin apa yang akan Bapak jelaskan, yaitu pertama pengertian zikir, dan yang kedua tujuan berzikir, ketiga cara berzikir, keempat adab berzikir, kelima macam-macam bacaan zikir, dan yang keenam hikmah berzikir. Untuk poin yang pertama yaitu pengertian zikir. Zikir menurut bahasa artinya ingat. Dan menurut pengertian syara artinya kita mengingat Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapanpun, dimanapun kita mengingat Allah itu dinamakan zikir. Poin yang kedua, tujuan berzikir. Berzikir mempunyai tujuan. Apa tujuannya? Yang pertama adalah membersihkan diri. Yang kedua, menyucikan jiwa. Yang ketiga, membangun hati nurani. Itulah tujuan-tujuan berzikir. Ketika kita sering berzikir, hati, jiwa kita akan tenang, hati kita akan bersih, hidup kita pun akan tentram. Kita menginjak poin yang ketiga, yaitu cara berzikir. Ada 3 cara kita berzikir. Yang pertama, berzikir dengan hati. Bagaimana berzikir dengan hati? Berzikir dengan hati adalah kita memikirkan apa yang Allah ciptakan. Allah menciptakan gunung, Allah menciptakan laut, Allah menciptakan dunia dan segala isinya. Itu merupakan kita berzikir dengan hati. Yang kedua, berzikir dengan lisan atau ucapan. Apa contohnya? Kita berzikir dengan lisan atau ucapan, yaitu mengucapkan tasbih, mengucapkan tahmid, mengucapkan tahlil, mengucapkan hauqalah, dan lain sebagainya. Itulah contoh berzikir dengan ucapan. Dan zikir yang ketiga itu zikir dengan perbuatan. Bagaimana zikir dengan perbuatan? Yaitu kita melaksanakan segala perintah-perintah yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi semua larangan-larangannya. Kita menjauhi maksiat, kita menjauhi apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melaksanakan sholat, melaksanakan ibadah-ibadah wajib yang harus kita laksanakan sebagai umat Islam. Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah kita laksanakan semua. Itu merupakan zikir dengan perbuatan. Untuk poin yang keempat yaitu adab berzikir. Berzikir mempunyai harus dengan adab. Di antaranya apa? Yang pertama, harus suci badan, suci tempat, dan suci pakaian. Kita diharuskan bersih apa yang kita pakai, tempat yang akan kita gunakan untuk berzikir. Lebih baik zikir di masjid atau di tempat-tempat yang bersih lainnya. Yang kedua, menghadap kiblat. Diharuskan zikir itu menghadap kiblat. Ya, karena apa? Karena supaya mendapatkan kekhusyuan. Dan yang ketiga, zikir dengan suara pelan. Pelan-pelan saja agar tidak mengganggu orang lain. Memasuki poin yang kelima yaitu bacaan zikir. Apa sih bacaan zikir? Macam-macam bacaan zikir diantaranya yang akan Bapak bahas yaitu 1. Bacaan istighfar. Apa sih istighfar bacaannya? Yaitu astaghfirullahaladzim. Untuk apa kita membaca istighfar? Membaca istighfar adalah untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kita melakukan kesalahan-kesalahan, seperti kita lupa akan sholat 5 waktu,
telat sholat 5 waktu, atau kita tidak sengaja berbohong, atau apapun itu, kita harus mengucapkan astaghfirullahaladzim. Itu bacaan zikir yang pertama. Bacaan zikir yang kedua yaitu bacaan tasbih. Bagaimana bacaan tasbih? Bacaan tasbih yaitu lafadznya adalah subhanallah. Kapan dibacanya bacaan tasbih? Bacaan tasbih sering dibaca ketika setelah sholat 5 waktu, yaitu sebanyak 33 kali. Kadang bacaan tasbih juga sering kita ucapkan ketika kita melihat indahnya kekuasaan Allah, indahnya ciptaan-ciptaan Allah. Itulah bacaan tasbih, yang berarti Maha Suci Allah. Bacaan zikir yang ketiga yaitu bacaan tahmid. Apa sih bacaan tahmid? Bacaan tahmid adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kapan kita harus membaca bacaan tahmid ini? Bacaan tahmid juga sering dibaca ketika kita selesai sholat fardu, yaitu sebanyak 33 kali, sesuai anjuran Rasulullah SAW. Bacaan tahmid juga untuk apa? Untuk kita bersyukur kepada Allah ketika kita mendapatkan rizki, ketika kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacaan tahmid itu harus kita ucapkan, yaitu bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Nikmat sehat, nikmat panjang umur, itu yang harus kita selalu syukuri, dan kita harus selalu mengucapkan bacaan tahmid ini, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Bacaan zikir selanjutnya yaitu bacaan takbir. Bagaimana bacaan takbir? Yaitu Allahu Akbar. Artinya Allah Maha Besar. Untuk apa bacaan takbir ini? Untuk mengagungkan Allah, bahwa tidak ada yang lebih agung kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan bacaan takbir ini dibacakan? Seperti yang tadi, seperti bacaan tasbih, seperti bacaan tahmid. Bacaan takbir pun sering dibaca ketika kita selesai melaksanakan sholat fardu, yaitu sebanyak 33 kali. Itulah bacaan takbir, dibaca ketika kita mengagungkan keesaan Allah, mengagungkan ciptaan Allah, bahwa tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih agung kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacaan zikir yang kelima yaitu bacaan tahlil. Bacaan tahlil yaitu bacaannya adalah La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Untuk apa bacaan tahlil ini? Bacaan tahlil adalah sering dibaca ketika kita selesai mengerjakan sholat fardu, sama seperti bacaan tasbih, bacaan tahmid, bacaan takbir, dan bacaan tahlil. Ini sama-sama sering dibaca sebanyak 33 kali. Kapanpun, dimanapun, kita harus selalu berzikir, terutama La ilaha illallah. Bahkan ada hadis Rasulullah yang mengatakan, barang siapa di akhir kalamnya mengucapkan La ilaha illallah, dia akan masuk surga. Mudah-mudahan kita semua bisa seperti apa yang Rasul bilang. Bacaan zikir yang terakhir yang akan Bapak bahas dalam pelajaran kali ini yaitu bacaan hauqalah. Mungkin anak-anakku banyak yang kurang mengenal bacaan hauqalah. Apa sih bacaan hauqalah? Bagaimana sih lafadznya? Lafadznya adalah La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya upaya kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung. Bacaan ini adalah bacaan kita memasrahkan diri, bertawakal diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah berusaha tetapi hasilnya tidak sesuai yang kita inginkan, maka bacaan ini yang harus kita baca, yaitu La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kita tidak ada kekuatan, kita tidak ada daya, kita tidak ada upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kita serahkan semua kepada Allah ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itulah 6 bacaan zikir yang Bapak sampaikan pada materi pembelajaran kali ini. Pada poin yang terakhir yaitu adalah hikmah berzikir. Apa sih manfaat berzikir? Kenapa sih kita harus berzikir? Berzikir mempunyai manfaat, yaitu diantaranya menciptakan ketentraman hati. Orang yang selalu berzikir hatinya akan tentram, hatinya akan damai. Itu yang pertama. Yang kedua, hati yang tentram dapat menstabilkan jiwa dan menyembuhkan penyakit. Ketika hati kita tentram, pikiran pun akan jernih. Kita tidak akan terkena penyakit. Kebanyakan orang yang kena penyakit adalah hatinya yang kurang tentram. Yang ketiga, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sering berzikir, karena kita sering mengingat Allah, maka kita pun akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita pun akan selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang keempat, terhindar dari penyakit sombong. Orang yang selalu berzikir pasti akan terhindar dari penyakit sombong. Karena apa? Karena buat apa kita sombong? Karena masih ada yang lebih agung, karena masih ada yang lebih mulia, karena masih ada yang lebih hebat daripada kita. Kita hanya makhluk biasa. Tanpa pertolongan Allah kita tidak bisa apa-apa. Yang selanjutnya yaitu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu berzikir akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, hikmah berzikir yaitu mendapatkan pahala. Selain kita tentram hati, selain kita semakin dekat dengan Yang Maha Kuasa, selain kita mendapatkan pahala, kita pun akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, itulah pembelajaran materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada pertemuan kita kali ini di pelajaran 4 kelas 2, yaitu tentang bacaan-bacaan zikir. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat bermanfaat, khususnya bagi Bapak sendiri, umumnya bagi kita semua. Kita laksanakan apa yang sudah kita pelajari. Mudah-mudahan kita selalu berzikir. Karena apa? Zikir itu akan mententeramkan hati, semakin dekat dengan Yang Maha Kuasa, mendapatkan pahala dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekian dari Bapak, itulah pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.